Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat masuk dalam ibadah doa penyembahan yang akan kita masuki pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita bersyukur, saya percaya pada malam hari ini semua dipelihara oleh Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita pada malam hari ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bermazmur bagi nama Tuhan, kita mau meninggikan memuji nama Tuhan, dan terlebih lagi kita mau memanjatkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Seperti Mazmur 99 ayat 9 mengatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari malam hari ini kita mau meninggikan Tuhan Allah kita, kita mau sujud menyembah di hadapannya Allah yang kudus. Karena itu mari kita datang, kita mau berdoa, menyerahkan seluruh ibadah kita dari awal hingga akhirnya pada malam hari ini. Kami bersyukur Allah yang baik, Allah yang kudus, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang beribadah, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus pada malam hari ini. Sebelum kami masuk dalam ibadah kami memohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Engkau melayakkan kami, Engkau menguduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Basuh kami Tuhan, Engkau mengampuni kami agar kami benar-benar layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menghadap Engkau Allah yang kudus. Tolong kami Tuhan, berikan urapan yang baru pada kami semua, untuk kami dapat benar-benar menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Untuk kami dapat bermazmur meninggikan Engkau Allah yang kudus. Layakkan kami Tuhan, dan bila roh-Mu ada mengurapi setiap kami, baik kami di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, Kau satukan kami Tuhan dalam satu roh, agar kami satu suara menyembah dan mengatakan haleluya, haleluya bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Bila masih ada kuasa setan, iblis, roh-roh jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mengacaukan ibadah kami pada malam hari ini, kami bersatu hati pada malam hari ini. Kami mau panggil nama-Mu, kami mau hancurkan, mau usirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh iblis Kau pergi keluar dari rumah kami, dari hati kami, dari pikiran kami, dalam nama Yesus Kristus. Biar darah Yesus yang membasuh, membungkus kami dari ujung rambut hingga telapak kaki kami. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah doa penyembahan kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau katakan, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya. Kita tahta suci-Nya,
katakan sekali lagi, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Kau hadir di tempat kamu masing-masing Tuhan. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari kita memasuk tata suci-Nya, kita mau menyembah Dia. Kita masuk tata suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Kami mau puji Kau Tuhan. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sekali lagi, katakan kita mau masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya, Biar kami bersama malaikat kami menyembah Tuhan. bersama Haleluya Yesus. malaikat menyembah. Mari puji Tuhan. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Sekali lagi katakan kita masuk hadirat-Nya. Hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Maha Kudus Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Yesus.
Ampuni kami, ampuni setiap dosa kami, dan layakkan kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah maha tinggi. Kami mau masuk Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati tahta-Mu yang suci. Kami mau menyembah Kau Tuhan malam hari ini. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang besar, pemilik kehidupan kami. Kau pemelihara kami, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami Yesus, layakkan kami Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Kau Allah yang kudus, yang layak kami tinggikan. Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di setiap tempat kami. Kau hadir Tuhan, memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Biar Kau melayakkan kami Tuhan. Untuk malam hari ini kami merasakan hadirat-Mu yang kudus. Untuk kami dapat masuk merasakan tahta-Mu yang suci Tuhan, memenuhi kehidupan kami. Karena kami butuh kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu dalam kehidupan kami, sebagai pelita dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Tolong Tuhan, tolong layakkan kami Tuhan. Layakkan kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang beracara berhadirat Tuhan pada malam hari ini. Menjamah setiap kami, menjamah setiap hati-hati yang terluka, menjamah setiap hati-hati yang lelah, yang lemah. Tolong Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami, memberikan iman kepada kami, dan biarlah Tuhan kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan iman kami, dengan kami menyembah Tuhan, dengan kami bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, dengan kami meninggikan Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebelum kami lebih jauh datang menyembah Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk Kau berfirman kepada kami, agar kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari kita mau katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Benar Tuhan, dan kami aman karena Kau menjaga kami. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. bagi Tuhan, Bagi Tuhan
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan dengan iman. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat Engkau berfirman, kami akan menang. Saat Engkau bertindak, kami percaya Tuhan bahwa hidup kami hanya ditentukan oleh perkataanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjaga kami. Firman-Mu akan membuat kami kuat. Engkau sendiri akan menopang kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini, izinkan kami untuk duduk diam, menerima firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi perlindungan bagi kami, menjadi iman bagi kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sekali lagi urapi kami. Setiap yang mendengar, biarlah urapan Roh Kudus ada, kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kehidupan kami. Juga urapi hamba, biar kiranya Tuhan sendiri yang menguasai tubuh jiwa roh ini Tuhan. Lidah, mulut, pikiran hamba, biar kiranya Engkau yang menguasai ya Roh Kudus. Dan biarlah lidah mulut ini dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau belajar bersama-sama, dan biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan kami untuk kami dapat menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dan kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Mari kita bersama-sama, kita mau belajar sedikit firman Tuhan. Kita mau, biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi landasan kita untuk kita dapat menyembah Tuhan lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Yakobus 2 ayat 14, 17 dan 26. Yakobus 2 ayat 14, 17 dan 26. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Saya ulang. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus ternyata tidak dapat berdiri sendiri. Iman kita kepada Yesus Kristus itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya perbuatan iman. Iman kita tanpa disertai perbuatan iman, dikatakan di ayat yang kita sudah baca, dikatakan iman tanpa disertai perbuatan iman dikatakan mati. Sama seperti tubuh tanpa roh. Tubuh kita kalau tidak ada rohnya dikatakan mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan dikatakan mati. Kita sering berkata, saya ini orang beriman. Saya ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kepada kuasa kematiannya, kuasa kebangkitannya. Dia yang sudah bangkit dan hidup.
Dia yang sudah naik ke surga. Yang nanti akhir bulan kita akan memperingati kenaikan Yesus. Saya percaya dengan segala mujizatnya. Saya ini orang beriman. Saya ini anak-anak Tuhan. Ya. Tetapi iman kita, sebesar apapun kepercayaan kita kepada kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan mujizat-mujizatnya, semua janji-janji firman-Nya, iman kita itu tidak ada artinya, iman kita itu kosong, iman kita itu mati, kalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Itu firman Tuhan. Iman kita akan menjadi sia-sia. Pengikutan kita kepada Tuhan akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan iman. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa kita diselamatkan karena iman. Ya. Karena iman kita mendapatkan kasih karunia yang menyelamatkan kita manusia berdosa dari maut. Hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Ya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang sudah mati, bangkit dan hidup dan naik ke surga, kita diselamatkan. Tapi tidak cukup berhenti sampai di situ, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata tidak cukup hanya kita percaya seperti itu saja. Benar iman kita karena iman kita diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita diselamatkan. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ternyata setelah kita beriman, kita percaya kepada Yesus, kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Mengerjakan keselamatan kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan iman. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan iman. Yakobus 2 ayat 24. Yakobus 2 ayat 24 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukan karena hanya iman. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Kita, saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan iman yang kita lakukan. Kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan iman yang kita lakukan karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Harus lengkap, ya. Kita melakukan perbuatan-perbuatan iman karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena perbuatan-perbuatan iman yang kita lakukan itu, kita dibenarkan. Katakan tadi Yakobus 2 ayat 24. Bahkan dikatakan bahwa iman ditambah perbuatan iman sama dengan iman yang sempurna. Nah, puji nama Tuhan. Ini, iman ditambah perbuatan iman sama dengan iman yang sempurna. Coba kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 21 mulai. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Tadi dikatakan ayat 22,
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tetapi kita sudah tahu hal ini, tetapi ada satu hal yang menjadi penghalang kita. Paling tidak ini yang saya pernah pelajari dalam pengalaman hidup saya. Paling tidak ada satu hal di dalam diri kita yang menjadi penghalang kita untuk kita dapat memiliki iman yang sempurna. Satu hal yang menjadi penghalang untuk kita memiliki iman yang sempurna yaitu pikiran daging manusia. Pikiran daging manusia, pikiran logika kita seringkali menjadi penghalang untuk kita dapat memiliki iman yang sempurna. Memiliki iman dan melakukan perbuatan-perbuatan iman. Apalagi saat keadaan yang ada, saat situasi yang ada ini menguji iman kita. Apalagi keadaan-keadaan yang ada yang menguji iman kita ini adalah hal-hal sesuatu yang terlihatnya mustahil untuk dapat diselesaikan. Kayaknya gak masuk akal, ada jalan keluarnya. Keadaan-keadaan yang seringkali bertentangan dengan logika pikiran kita. Seringkali ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, pikiran kita akan menghalangi iman kita. Akan menghalangi iman kita dan perbuatan iman kita. Mari kita sama-sama mau coba belajar ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, kepada janda itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Ya, jadi ketika Elia, sampai situ dulu ya. Ketika Elia berseru kepada perempuan, kepada janda tersebut, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Janda tersebut, perempuan tersebut langsung pergi mengambilnya. Ya. Seringkali kita diperhadapkan seperti janda di Sarfat. Kita melakukan perbuatan iman kita karena mudah dilakukan. Ya, mungkin kita bisa melakukan langsung perbuatan iman saat yang harus kita perbuat itu mudah dilakukan. Saat semuanya dalam keadaan baik, saat tidak bertentangan dengan pikiran daging kita, saat masuk akal bagi kita, saat kita tidak dalam keadaan terjepit, saat kita tidak harus menderita, mudah dilakukan perbuatan iman itu. Contoh, saat kita mendapatkan berkat banyak, habis THR ya, kemarin habis THR misalnya kerja THR, terus kemudian ada korban tantangan di gereja. Wah, enggak apa-apa, habis THR kok. Gampang ngasihnya. Memberi kepada Tuhan gampang habis THR. Ya. Kemudian kita setia beribadah karena memang waktunya kosong, udah pensiun. Mudah beribadah. Memang lagi kosong kok. Ya setia beribadah. Melakukan perbuatan imannya mudah. Ya. Saat di gereja kita mudah menjaga perkataan kita. Wah, aku di gereja. Aku nggak boleh ngomong gosip, tidak boleh omong yang sia-sia. Ya. Karena kita tahu sadar, oh saya di gereja. Ya. Saat sakit, tapi sakitnya ya cuma misalnya batuk pilek. Tuhan dalam nama Yesus aku percaya engkau sembuh, minum obat sembuh. Ya. Ringan sakitnya. Cuma radang tenggorokan dan lain-lain. Tapi bagaimana saat iman dan perbuatan iman itu bertentangan dengan pikiran daging kita, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana saat iman dan perbuatan iman itu, saat firman Tuhan, saat Tuhan menguji iman kita, bertentangan dengan pikiran daging kita. Saat kita dalam keadaan terjepit, sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Bagaimana iman kita dan perbuatan iman kita? Saat kita tahu kalau melakukan perbuatan iman berarti kita harus menderita. Bagaimana iman dan perbuatan iman kita? Apakah kita mengandalkan pikiran, logika kita, kekuatan kita, dan melakukan perbuatan iman itu dengan pikiran logika kita? Atau kita tetap beriman dan taat melakukan perbuatan iman sesuai dengan firman Tuhan? Mari coba kita lanjutkan pembacaan tadi ya. Di dalam 1 Raja-Raja tadi. Ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, di saat inilah perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Dia nggak punya roti, tapi Elia minta roti. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Perempuan ini, janda ini tahu, kalau ini aku kasih ke Elia, aku membuatkan roti kepada Elia, aku pasti mati. Aku gak kasih ke Elia saja, ini makanan kami yang terakhir. Setelah kami makan ini, kami mati. Di sini, iman dan perbuatan iman janda Sarfat ini, perempuan ini diuji oleh Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan pada ujian iman kita yang bertentangan dengan pikiran daging kita. Seperti perempuan tadi. Wah, ini aku aja, logika pikiran saya, kalau ini saya makan, saya buat, saya olah sebagai menjadi roti, kemudian saya makan, kemudian besok saya nggak tahu makan apa, saya pasti mati. Lah kok ini kok disuruh ngasih ke Elia dulu? Lah kan saya matinya lebih cepat, ibaratnya kasarnya begitu. Bertentangan dengan pikiran logikanya. Ya, bertentangan. Bagaimana saat kita diperhadapkan seperti situasi seperti perempuan ini? Saat sulit dilakukan, saat kita mau melakukan perbuatan iman, saat kita beriman tapi sulit dilakukan, karena nggak masuk akal. Ya. Saat keadaan kita sedang tidak baik, habis DPHK ada korban tantangan di gereja. Gimana ini? Kalau aku ngasih korban tantangan bagaimana? Saat sepertinya kita menghadapi masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kesana mentok, ke sini mentok, ke lurus mentok, ke belakang mentok, ke semua. Jadi coba dicari jalan, nggak ada jalan keluarnya. Tapi tetap harus melangkah dengan iman. Gimana caranya? Pikiran kita mulai mencari-cari jalan. Dan itu yang menghalangi iman dan perbuatan iman kita. Ya. Pikiran itu bisa menghalangi. Pikiran perasaan kita bisa menghalangi kita untuk melakukan perbuatan iman. Ya. Bisa menguasai kita, bahkan pikiran-pikiran itu bisa mengambil damai sejahtera dari hati kita. Dapat melemahkan iman percaya kita. Tetapi pikiran daging yang menghalangi kita memiliki iman tadi, pikiran daging tadi, ya, yang menghalangi kita memiliki iman yang sempurna, iman dan perbuatan iman, itu bisa dikalahkan kalau kita mau mendengarkan firman Kristus. Kalau kita mau mendengarkan firman Kristus, firman Tuhan di dalam urapan Roh Kudus, pikiran-pikiran itu bisa dikalahkan. Pikiran daging kita, pikiran logika kita bisa dikalahkan.
Sehingga pada akhirnya kita bisa memiliki iman dan perbuatan iman kita di hadapan Tuhan. Mari coba kita lanjutkan ayat 13. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini kalau saya jadi perempuan janda Sarfat tadi, saya mikir lagi, gimana orang ini buat saya aja udah besok gak tahu mau makan apa, bakal mati. Kok ini sekarang saya disuruh begini? Tetapi belum dia melakukan apa-apa, langsung Elia juga menyambung perkataan. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Jadi ketika Elia berkata kepada janda ini, kemudian dia tidak hanya berkata begitu saja, tetapi ternyata ada firman Tuhan. Ya, dan saya percaya firman Tuhan ini yang menguatkan janda dan perempuan Sarfat ini untuk melakukan perbuatan imannya. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ketika ada firman Tuhan, ada firman Kristus, pikiran daging, pikiran logika manusia bisa dikalahkan. Sehingga pada akhirnya kita bisa memiliki iman yang sempurna. Iman ditambah perbuatan iman. Bisa melakukan perbuatan-perbuatan iman. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Jadi sangat penting bagi kita, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Firman Kristus, firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Agar ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita menghadapi ujian iman kita, pikiran daging ini dikalahkan, ditundukkan, ditaklukkan di dalam firman Kristus. Dan firman itu yang memberi kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan keberanian untuk melakukan perbuatan-perbuatan iman. Dan untuk dapat memiliki iman yang sempurna, iman dan perbuatan iman tadi, iman yang disertai dengan perbuatan iman, itu diperlukan yang namanya ketaatan. Seperti janda tadi, dia taat saja kepada firman Tuhan. Diperlukan yang namanya ketaatan kepada firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Seperti juga Abraham, ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, secara logika kalau saya jadi Abraham, saya mikir beribu-ribu kali. Saya mungkin bertanya kenapa Tuhan dan sebagainya. Tapi Abraham tidak. Makanya dia disebut bapak orang percaya. Dia hanya mau taat kepada firman. Dan di dalam ketaatan itu dia melakukan perbuatan imannya. Dan dari perbuatan imannya itu dia dibenarkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar. Bukan hanya memiliki iman, bukan hanya datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan.
Tapi kita harus mau belajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan iman kita. Agar iman kita menjadi sempurna, agar kita dibenarkan oleh Tuhan. Melakukan perbuatan iman oleh karena firman dalam urapan Roh Kudus. Melakukan perbuatan iman harus oleh karena firman dalam urapan Roh Kudus. Bukan perbuatan yang berdasarkan pikiran dan logika sendiri. Seperti janda tadi, dia melakukan karena ada firman Tuhan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasil dari taat melakukan perbuatan iman. Hasilnya apa? Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Hasilnya apa? Hasil dari taat melakukan perbuatan iman adalah Tuhan menyediakan dan memelihara kehidupan kita. Tuhan menepati setiap janji-janji firman-Nya. 1 Raja-Raja 17 tadi ayat 15 kita lanjutkan. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, dipelihara. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Tuhan menyediakan terus. Dan dikatakan tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya. Firman Tuhan berjanji apa? Itu yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan perbuatan iman kita. Itu hasilnya. Itu hasilnya. Ya, mari. Pada malam hari ini kita mau belajar bersama. Untuk mempraktekkan firman Tuhan, kita melakukan perbuatan iman. Ya. Apa yang menjadi iman kita? Mari kita lakukan. Tapi iman itu bisa ada, bisa semakin kuat, semakin teguh ketika kita mau mendengarkan firman Kristus, firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita mau datang kepada Tuhan. Saya ajak sidang jemaat dapat mencari posisi yang enak, boleh duduk, berlutut. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita akan datang dengan iman kita. Dan biarlah pada malam hari ini ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, biarlah itu menjadi langkah awal perbuatan iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Bapa, kita mau menyembah Dia. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
Mari kita memujikan sekali lagi dari atas. Kita mau datang menyembah Tuhan. Dan biarlah kita percaya bahwa Dia ada bagi kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bapakku datang, Kami datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Mari sedang jemaat katakan dengan iman kita. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Amin, amin, amin. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dan kami mau katakan, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau Allah yang hebat, ajaib perkasa perkasa Tuhan. perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan. Jangan ada mulut-mulut yang terdiam, karena Dia adalah Allah yang sudah memelihara kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang layak kami tinggikan. Dia adalah Allah yang mulia, yang layak kita sembah. Karena itu malam hari ini mari panjatkan pujian sembah kita di hadapannya. Kita tinggikan Dia Allah yang mulia. Kita muliakan Dia, kita sembah Dia. Katakan haleluya, 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 haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang perkasa. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Allah yang mulia, Allah yang layak kami tinggikan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Hosana, hosana. Haleluya.
Kaulah keselamatanku, Kaulah kota bentengku Tuhan. Kau yang memelihara hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Kau pemilik kehidupan kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, datanglah urapi kami, penuhi kami. Biar kami kuat, biar kami kuat dalam iman kami teguh Tuhan. Dan kami dapat melakukan perbuatan iman kami. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekilas. Oh Yesus. Terima kasih buat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya rindu untuk sidang jemaat dapat berdoa masing-masing. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, ketika kita datang menyembah Tuhan, hadirat Tuhan nyata. Dan ketika kita memanjatkan doa-doa kita, Dia mendengar. Karena itu mari Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini datanglah. Datang berseru kepadanya. Datanglah dan berdoalah. Apapun pergumulanmu, apapun pergumulan, Dia mendengar. Dia mendengar. Dan firman Tuhan sudah berkata, ketika kita menyimpan firman itu dalam hati kita, itu akan menjadi iman. Dan iman itu yang akan membuat kita bisa melangkah melakukan perbuatan-perbuatan iman. Mari gunakan waktu yang ada ini, datang berdoa kepada Tuhan. Datang berdoa. Sampaikan semua seruan doamu di hadapan Tuhan. Dan biarlah musik dan mungkin singer, dibantu singer, dapat menyanyikan ref lagu ini. Tapi sedang jemaat berdoa. Sedang jemaat berdoa. Apapun itu pergumulan. Masalah nikah, masalah anak, kesehatan, pekerjaan, apapun itu, datang kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan,
agar dapat melakukan perbuatan-perbuatan iman. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Mari bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah selesai memanjatkan doa-doa pergumulan hidupmu di hadapan Tuhan, kita mau katakan dengan iman kita bahwa dengan sayapnya kita akan terbang tinggi. Meskipun kita berada di tengah badai hidup, kita tidak akan menyerah. Kita tetap melakukan perbuatan iman kita, karena Dia adalah kekuatan dan perlindungan bagi kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin, amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita mau katakan dengan sayap-Mu, dengan iman kita akan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan sudah berbicara kepada kami dan kami dapat menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan, dapat merasakan lawatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, menguatkan iman kami agar kami dapat berjalan memiliki perbuatan-perbuatan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Kau sudah mendengar setiap seruan jemaat-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau bersatu hati di dalam doa-doa syafaat kami. Bagi kami yang pada saat ini mungkin ada yang sakit Tuhan, baik yang mengikuti ibadah ini, yang tidak mengikuti pun. Mungkin bila ada jemaat-Mu yang sakit, anak-anak-Mu yang sakit, apapun penyakitnya Tuhan, kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit apapun Tuhan, meskipun terlihat sakitnya mungkin sulit disembuhkan, tidak ada obat mungkin, tapi kami percaya bahwa darah Yesus, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit dihancurkan, dilepaskan dari tubuh anak-anak-Mu yang beriman dan percaya kepada Engkau di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kau yang memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Kau yang memberikan kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Bagi jemaat-Mu yang lanjut usia, yang saat ini terkendala fisik, tidak dapat beribadah, tidak dapat beraktivitas dengan bebas, kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Kau melimpahkan damai sejahtera-Mu, Kau melimpahkan sukacita, Kau melimpahkan pemeliharaan-Mu, belas tangan kasih-Mu Tuhan. Biar kiranya ada buat mereka Tuhan. Bapak Saji, Bapak Darsono, Bu Madi, Ibu Harliman, dan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu ada memenuhi hati mereka. Damai sejahtera-Mu ada melimpah dalam hati mereka. Pemeliharaan-Mu sempurna dan nyata di dalam hidup mereka. Karena mereka adalah anak-anak-Mu yang beriman. Biarlah Engkau mengasihi mereka Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga pada malam hari ini untuk keluarga-keluarga yang ada. Pernikahan-pernikahan yang ada Tuhan. Kau yang mengetahui setiap pergumulan pernikahan yang ada, pergumulan rumah tangga yang ada, pergumulan keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kau melihat satu persatu. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga ini Tuhan. Pergumulan pernikahan, hidup nikah anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau yang melihat. Dan kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami yang mau terus beriman, kami percaya ada tangan belas kasih Tuhan yang terus menjaga dan memegang kehidupan nikah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tangan belas kasih-Mu terus ada memegang kehidupan keluarga kami. Kehidupan pernikahan-pernikahan yang ada. Apabila ada hidup nikah yang mulai retak, Tuhan yang tolong. Tuhan yang jamah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan pulihkan semuanya. Bila ada hati-hati yang keras dari suami, istri, anak-anak, di dalam nama Yesus dihancurkan semuanya. Di dalam nama Yesus. Biar semua hati anak-anak-Mu memiliki hati yang lemah lembut. Seperti Engkau Tuhan, rendah hati dan lemah lembut. Yang mau bersama-sama membangun hidup nikah dan keluarga bersama dengan Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih Kristus dari tempat maha tinggi mengalir, memenuhi setiap hidup nikah yang ada, memenuhi setiap keluarga yang ada di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi, kami tahu bahwa Engkau ada bersama kami. Dan ajar kami untuk melangkah di dalam perbuatan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus.
Kami juga berdoa untuk semua ibadah-ibadah yang ada, yang terjadwal di gereja ini Tuhan. Dari ibadah raya, ibadah youth, ibadah anak, ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci, ibadah doa, penyembahan, ibadah komunita. Biarlah kiranya Tuhan yang beracara, berhadirat selalu melawat setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah-ibadah yang ada dan menjamah setiap jiwa-jiwa yang ada. Agar jiwa kami terus dikuatkan oleh firman-Mu. Jiwa kami terus mendapatkan kesegaran yang selalu baru dalam ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kami juga teringat berdoa untuk Ibu Gembala kami. Kau sudah percayakan beliau untuk menggembalakan kami Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau sendiri juga akan memberikan hikmat kepada beliau untuk dapat menggembalakan kami domba-dombanya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hikmat-Mu, urapan-Mu selalu ada, selalu baru buat kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Ibu Gembala kami, Kau berikan wibawa Kristus untuk dapat menggembalakan, mengarahkan kami domba-dombanya ini Tuhan, untuk berjalan dalam jalan Tuhan, dan berjalan dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, dan juga berikan kesehatan di usianya yang sudah lanjut, berikan kesehatan Tuhan, agar terus dapat kuat melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk seluruh pengurus gereja yang ada, Kau juga yang memberkati, memelihara, memberikan hikmat Tuhan untuk dapat mengerjakan setiap tugas pelayanan kami. Dan terakhir Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana renovasi gereja Tuhan, khususnya lantai 2, dan juga ada beberapa bagian yang bocor, yang masih bocor Tuhan. Kami berdoa untuk memberikan hikmat kepada panitia yang ada untuk dapat merencanakan semua rencana renovasi ini dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, bahkan sebelum kami memulai renovasi ini, Kau sudah memberkati. Kau sudah memberkati Tuhan. Kami percaya bahwa pada saatnya nanti gedung ini akan kembali baik, dan kami dapat beribadah lebih nyaman lagi di dalam rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan bersyukur pada malam hari ini, dan kami terus berdoa, biarlah kiranya Kau sendiri Tuhan yang terus menambah-nambahkan iman kami. Dan terus Roh Kudus menuntun kami untuk dapat melakukan perbuatan iman kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri, dan kita mau pujikan satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah gelap, kita tidak takut sebab Dia beserta kita. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Mari kita mengangkat tangan kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin, amin, amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. itulah kepercayaan kami, dan kami percaya terus
bahwa berkat-Mu atas kami akan melimpah. Kebajikan kemurahan akan selalu mengikuti kami Tuhan. Berkat-Mu akan selalu mengikuti kami. Pemeliharaan-Mu akan terus mengikuti kami. Anak-anak-Mu yang terus beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan iman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah kami mohonkan berkat-Mu Tuhan. Untuk kami, agar terus kami dapat berjalan dalam pemeliharaan Tuhan. Ada terus dalam tangan kasih Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan mengalir senantiasa di dalam jalan-jalan kami Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus terus menyertai kita semua dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah menerima berkat pada malam hari ini, mari bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang ada, dan biarlah kita dapat bertemu dengan kemurahan Tuhan di ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. In His name I find,